Selamat pagi, Ibu, Suster, dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya sendiri Maya sebagai moderator. Dan ini teman-teman saya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kreativitas pada pertemuan keempat. Tapi sebelum kita memasuki pengertian kreativitas, kita mengetahui pendahuluan terlebih dahulu. Pada pendahuluan, seorang yang berniat untuk berwirausaha biasanya bingung karena harus memulai dari mana. Keraguan sering muncul manakala membayangkan ketakutannya akan rugi, tidak laku, saingannya banyak, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal-hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya sesuatu hal baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal baru yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Kemudian ada informasi. Informasi adalah sesuatu yang penting ketika akan mulai usaha, adalah informasi mengenai lokasi, potensi, pasar, sumber modal, pekerjaan, dan cara pengelola perorganisasinya. Di sini kita melihat lokasi. Seorang wirausaha harus bisa menentukan di mana lokasi yang bagus atau strategi untuk membuka usaha. Kemudian ada potensi pasar. Seorang wirausaha harus melihat keadaan pasar tersebut. Kemudian sumber modal. Seorang wirausaha harus melihat modal yang akan dikeluarkan untuk memulai usaha. Jika modal sudah memadai, maka usaha bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pekerja. Seorang wirausaha harus memiliki pekerja yang benar-benar memiliki niat dalam bekerja serta bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kemudian cara perorganisasiannya. Seorang wirausaha harus bisa berorganisasi dengan orang atau dengan wirausaha lainnya supaya mereka bisa saling bekerja sama dalam berwirausaha. Kemudian di sini kita juga ada menjelaskan sumber peluang usaha, antara lain pembangunan teknologi. Dengan ditemukan komputer dan perkembangannya yang sangat cepat, maka akhirnya orang yang bekerja harus menggunakan komputer sebagai alat bantu. Di sini kita ketahui ya, teman-teman. Harga komputer yang tadinya tidak terjangkau oleh rumah tangga lain kini dapat dibeli karena harganya cemerlang sangat murah. Kemudian ada perubahan kebijakan. Dengan adanya kebijakan globalisasi, maka sekarang terbuka peluang besar untuk melakukan ekspor barang ke negara maupun tanpa ada hambatan. Misalnya gini, apabila kita bisa memproduksi barang dengan kualitas yang baik, harga yang berani bersaingnya, maka organisasi merupakan kesempatan bagi siapapun untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga, perubahan demokratif. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat telah menumbuhkan permintaan akan barang dan jasa yang lebih banyak. Maksudnya begini, apabila
ada sekolah, perguruan tinggi, atau pabrik yang baru didirikan, maka banyak lapangan usaha baru yang bisa dibuka di sekitarnya. Misalnya, selain mengetahui peluang usaha, kita juga perlu memahami keunggulan kompetitif. Misalnya, layanan purna jual, harga yang bersaing, pelayanan yang baik, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selamat pagi, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas atau sering disebut juga dengan berpikir kreatif adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memberi gagasan baru yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Berpikir kreatif atau inovatif sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, yang dimana ada beberapa upaya pembentukan dan pembangunan potensi, ditunjukkan oleh beberapa faktor pendukung yang dapat dimunculkan dari diri sendiri maupun dari luar, yaitu 1. Adanya keinginan untuk mengubah diri dari tidak bisa sehingga menjadi bisa, dan dari tidak tahu menjadi tahu. 2. Adanya kebebasan untuk berekspresi. 3. Adanya bimbingan yang berwawasan luas dan kreatif. 4. Tersedianya sarana dan prasarana. 5. Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri manusia kreatif dan inovatif. Ciri-ciri manusia kreatif dan inovatif biasanya tercermin dari tingkah laku kita sehari-hari. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disiplin dalam bertindak. Yang kedua, umumnya taat pada aturan hukum. Yang ketiga, selalu bersemangat. Yang keempat, cerdas dan cerdik. Yang kelima, mempunyai kelebihan dalam kekuatan fisik. Artinya di sini dapat melakukan pekerjaan berjam-jam lamanya. Yang keenam, menonjol dalam kemandirian. Yang ketujuh, berani menanggung risiko. Dan yang kedelapan, mempunyai daya imajinasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebayanya. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga teman-teman. Nah, kita sebagai generasi yang baru, kita dituntut untuk mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi yang baru, agar dapat berguna bagi diri sendiri, juga berguna pula bagi orang lain. Nah, sebelum kita mengembangkan kreativitas dan inovasi, kita juga harus memahami artinya terlebih dahulu, atau arti keduanya itu. Apa itu kreativitas dan apa itu inovasi? Karena kreativitas dan inovasi memiliki dua hal yang berbeda. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang kreativitas. Kreativitas adalah segala hal yang berkaitan dengan munculnya ide-ide yang baru. Saya ulangi, kreativitas adalah segala hal yang berkaitan dengan munculnya ide-ide yang baru. Sedangkan inovasi adalah berkaitan dengan suatu penerapan ide-ide baru yang muncul dalam suatu tindakan. Nah, saya ulangi kembali. Inovasi adalah berkaitan dengan suatu penerapan ide-ide baru yang muncul dalam suatu tindakan. Itu yang dimaksud dengan inovasi.
Nah, pertanyaannya, ide baru seperti apakah yang harus kita kembangkan? Nah, ide baru yang harus kita kembangkan adalah ide-ide yang dapat menjadi alat pemasaran yang sangat bermanfaat dan dapat menjadi lisensi dalam kehidupan bisnis kita yang mendatangkan penghasilan yang baik bagi kita dan baik pula bagi orang lain. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melahirkan ide-ide yang baru? Nah, cara melahirkan ide yang baru, yang pertama, kita meminta pendapat dari orang lain. Pendapat dari orang lain dapat diperoleh dari teman, kenalan, relasi yang tidak mengetahui sama sekali tentang bisnis yang ditekuni. Nah, kita mungkin sangat sibuk mengurusi bisnis yang kita jalankan, sehingga sering menyebabkan kita tidak dapat melihat cara lain untuk melakukan sesuatu. Nah, pada saat-saat tertentu kita perlu untuk melangkah keluar dari lingkungan kita untuk memperoleh gagasan yang baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis dan mungkin juga dapat diterapkan dalam bisnis ada orang lainnya. Apabila dalam melakukan bisnis ada orang lain yang membantu, misalnya sebagai karyawan, maka didoronglah mereka untuk memunculkan gagasan baru dan mempersilahkan mereka untuk mencari sarana mengenai cara berusaha yang lebih baik. Nah, cara yang pertama, ya, kita meminta pendapat dari orang lain. Sedangkan yang kedua, kita melakukan diskusi. Nah, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan ide baru tadi adalah diskusi. Melalui diskusi ini dapat kita lakukan dengan melibatkan seperti keluarga, teman maupun anggota tim kita. Nah, sedangkan tujuan dari kegiatan diskusi adalah untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang baru, gagasan yang baik dan bermanfaat yang dapat diterapkan dalam usaha kita. Nah, itu cara yang kedua. Sedangkan cara yang ketiga, yaitu kita belajar. Nah, belajar tidak pernah mengenal usia dan tempat. Bila kita tidak berada di sekolah, tidak berarti tidak perlu belajar lagi. Jangan pernah berhenti belajar karena ilmu adalah modal hidup yang tidak pernah habis. Belajar juga dapat melakukan dengan mencari berbagai informasi di bidang bisnis. Misalnya, melalui internet. Itu salah satu contohnya. Mendapatkan informasi di bidang informasi bisnis, baik berkaitan dengan usaha kita atau bahkan usaha atau bisnis yang tidak ada kaitannya dengan bisnis yang sedang ditekuni. Akan tetapi, mungkin kita dapat menerapkan suatu gagasan yang benar dan tidak berkaitan. Selain dari internet, informasi dapat diperoleh lewat surat kabar atau majalah tentang bisnis. Nah, itu cara yang ketiga, kita belajar. Sedangkan yang keempat, kita melakukan perjalanan. Ya, ide-ide baru dapat dimunculkan dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu. Nah, tempat-tempat yang tertentu seperti mendatangi tempat-tempat orang yang sudah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman dalam arti kata orang yang
memiliki bisnis yang terkenal. Dengan kita belajar, berdiskusi dengannya, maka kita dapat memperoleh pengetahuan dan ide-ide baru. Baik teman-teman, demikian penyampaian dari materi tentang ide-ide baru. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar. Akan kami jawab pertanyaan dari teman-teman sesuai dengan kemampuan kami. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan manfaat dan nilai suatu barang. Manfaat dan nilai suatu barang adalah suatu barang yang dikonsumsi karena barang itu memberikan kegunaan yang berupa kepuasan atau manfaat. Seseorang mengkonsumsi segelas susu dan memperoleh kepuasan karena badan menjadi lebih sehat dan bila ia tidak tahu tentang kesehatan. Macam-macam guna barang yaitu memberikan manfaat pada pemakainya adalah sebagai berikut. 1. Kegunaan dasar. Kegunaan dasar yaitu kegunaan barang karena adanya fungsi atau kandungan barang tersebut. A. Bahan bakar. Bahan bakar premium dikonsumsi karena sifat dari premium adalah mudah terbakar sehingga cocok untuk bahan bakar kendaraan dan sifat jenis mesin lainnya. B. Buah-buahan seperti jeruk, nanas, pepaya karena mengandung vitamin di dalamnya dapat membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi sehat. C. Obat-obatan mengandung zat yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan orang sakit. 2. Kegunaan bentuk, yaitu kegunaan suatu barang karena bentuknya diubah menjadi bentuk lainnya yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti A. Kulit hewan diubah bentuk menjadi barang yang lebih bermanfaat seperti tas, sepatu, ikat pinggang, dan lain sebagainya. B. Kertas diubah bentuknya menjadi buku, majalah, uang. C. Kayu diubah bentuknya menjadi kursi, lemari, dan bangunan rumah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kegunaan tempat. Tentunya ini akan berkaitan dengan tempat. Kegunaan tempat itu sendiri adalah kegunaan suatu barang karena bentuknya diubah menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat. Contohnya, batu di gunung diangkat ke kota sebagai bahan bangunan. Jelas, ia sangat bermanfaat jika berpindah tempat ke kota karena akan dijadikan bahan bangunan. Yang kedua, pasir di desa diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Jelas sangat sekali. Jika ia dibawa ke kota, ia akan sangat berguna menjadi bahan bangunan. Dan yang ketiga, sayur di kebun diangkut ke pasar untuk dijual. Jelas sekali ia akan sangat bermanfaat sebagai bahan dasar makanan untuk di kota. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kegunaan waktu. Tentunya akan berkaitan dengan waktu. Pengertian dari kegunaan waktu itu sendiri yaitu kegunaan suatu barang yang diperoleh karena adanya perubahan waktu. Misalnya, yang pertama, payung dan jas hujan menjadi berguna pada saat turun hujan. Jelas sekali, karena jas hujan jika dipakai pada cuaca panas akan kelihatan sangat lucu. Yang kedua, obat menjadi berguna pada saat jatuh sakit. Jelas sekali, karena jika kita tidak sakit, kita tidak mungkin akan minum obat. Jadi, obat akan sangat berguna pada saat waktu sakit. Baju hangat menjadi berguna pada saat musim dingin. Jelas sekali sangat berguna karena pada saat musim panas tidak mungkin akan memakai baju hangat. Jadi kegunaan waktu yaitu sesuatu yang berkaitan dengan waktu dan kondisi kita saat ini. Baik, di sini akan menjelaskan materi yaitu kegunaan pelayanan.
yang dimana pengertian dari kegunaan pelayanan itu sendiri yaitu kegunaan yang diperoleh dalam bentuk jasa. Sebagai contohnya, misalnya jasa salon kecantikan akan memberi kegunaan karena pemakaian jasanya dapat berdandan lebih baik. Ini jelas termasuk sebagai jasa kegunaan pelayanan. Yang kedua, jasa dokter akan membawa manfaat bagi mereka yang sakit. Jelas ini termasuk kegunaan pelayanan. Dokter melayani orang yang sedang sakit, dan orang yang sedang sakit memberikan balas jasa bisa seperti uang atau nilai tukar barang yang lain. Yang ketiga, jasa montir memberi manfaat kepada mereka yang tidak dapat memperbaiki sendiri kendaraannya. Ini juga jelas, montir melakukan pelayanan kepada motor atau peralatan orang yang rusak. Dan kendaraan yang rusak akan diperbaiki dan ditukar dengan jasa seperti uang. Setiap barang yang memberi manfaat bagi yang mengkonsumsi tentu mempunyai nilainya. Nilai tersebut besarnya tergantung dari manfaat yang diberikan dan nilai bahan baku yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Karena semakin besar manfaat barang, maka nilainya akan semakin tinggi. Karena setiap barang mempunyai nilai, maka umumnya setiap barang mempunyai harga, kecuali barang bebas tidak mempunyai harga. Seperti kita menghirup oksigen, itu gratis dan diberikan secara percuma. Tenaga matahari, angin, dan seperti air yang di sungai. Selamat pagi Ibu, Suster, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Perilaku yang paling sederhana dari seorang konsumen terdapat dalam hukum permintaan yang mengatakan bahwa apabila harga barang semakin mahal, maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang dikonsumsinya. Dan sebaliknya, bila harga barang turun, maka konsumen akan menambah jumlah barang yang dikonsumsinya. Mengapa demikian? Karena konsumen memiliki jumlah uang yang terbatas, sehingga konsumen tersebut akan mengatur keuangannya agar dapat memperoleh kepuasan yang maksimum dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan D. Meningkatkan daya guna. Seorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpinya menjadi inovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Jika impian dan tujuan hidup merupakan pondasi bangunan hidup dan bisnis, maka inovasi diibaratkan sebagai pilar-pilar yang menunjang kukuhnya hidup dan bisnis. Impian saja tidak cukup. Impian harus senantiasa ditunjang oleh inovasi yang tiada henti, sehingga bangunan hidup dan bisnis menjadi kukuh dalam situasi apapun, entah badai kesulitan ataupun tantangan. Setiap pondasi yang baru dibuat harus ditunjang oleh pilar-pilar bangunan. Setiap impian harus diikuti dengan inovasi sebagai kerangka pengembangan, kemudian diikuti dengan manajemen produk, manajemen konsumen, manajemen arus kas, sistem pengendalian, dan sebagainya. Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi suatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambahan atas sumber daya yang kita miliki. Nah, jadi untuk senantiasa dapat berinovasi, kita memerlukan kecerdasan kreatif. Caranya adalah dengan berlatih untuk senantiasa menurunkan gelombang otak, sedemikian sehingga kita dapat mengalih sumber kreativitas dan intuisi bisnis. Sifat inovatif dapat tumbuh dikembangkan dengan memahami bahwa inovasi adalah suatu kerja keras, terobosan, dan perbaikan yang terus-menerus. Terima kasih. Saya Placidus Oktavianto akan menjelaskan contoh kreativitas.
Kreativitas atau berpikir kreatif adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu hal yang baru atau memberi gagasan baru yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Berpikir kreatif dan inovatif sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan. Setiap manusia mempunyai cara tersendiri untuk membuat hal-hal baru dengan menjadi manusia yang kreatif. Karena manusia adalah makhluk hidup yang diberikan akal budi untuk berpikir. Dari situlah maka ide-ide baru akan muncul yang membuat manusia kreatif. Sebagai contoh, manusia berpikir untuk menciptakan hal-hal baru yang menurut mereka dapat berguna, seperti mengubah barang yang tidak berguna menjadi barang yang dimanfaatkan. Contohnya, mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan-kerajinan yang berguna dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Selain bermanfaat untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kita juga dapat uang dari hasil kerajinan tersebut. Masih banyak sekali hal-hal kreatif yang dapat diciptakan dengan kreativitas kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang dikemas dalam video ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati. Amin.